Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Ya, sebelum belajar jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Nah, kita sekarang masuk di materi bab 4 ya, atau pembelajaran yang keempat itu tentang bangun ruang. Nah, kalau kemarin kita sudah yang di materi bab pertama ya, itu tentang bilangan bulat, kemudian operasi hitung campuran ya. Nah, kemudian lanjut di lingkaran. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir kita pelajari itu tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, berikutnya itu adalah bangun ruang ya. Kemudian untuk tugas yang kemarin itu kan masih Romawi A sama Romawi B ya nak ya. Nanti Romawi C bisa dikerjakan sendiri sewaktu-waktu. Kalau materi kita sudah habis, Bu Vita minta mengerjakan, kalian sudah selesai dikerjakan. Jadi nanti tinggal dikumpulkan saja ya. Jadi untuk mempermudah kalian sendiri juga ya. Oke, langsung kita mulai yang A ya. Jadi Bu Vita akan bahas yang A dulu ya. Itu tentang bangun ruang dan sifat-sifatnya. Nah, bangun ruang itu disebut dengan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi. Jadi paham ya sisi itu ya. Nah, ini contohnya ada almari, akuarium, tenda ya. Nah, ini bentuk limas ya nak ya kalau yang ini. Nah, ada kaleng, caping, kemudian ada bola. Nah, kemudian Bu, sisi itu apa sih? Masih ingat ya sisi ya? Sisi jadi yang ini, pinggirannya ini. Ya, yang ini. Nah, yang Bu Vita garis merah itu adalah sisi. Nah, ini misalkan sisinya akuarium. Nah, oke, paham ya? Berikutnya prisma. Nah, sekarang yang pertama ada prisma ya. Kubus dan balok itu juga termasuk dalam prisma. Ya, jadi prisma itu sebenarnya seperti kubus maupun balok. Ya, kalau diperhatikan itu kalau yang prisma segi 4 ya, kalau prisma segi 5 nanti sudah berbeda. Jadi bukan termasuk kubus maupun balok ya. Jadi yang termasuk kubus dan balok ya, itu adalah prisma segi 4. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian terdapat dua jenis prisma ya apabila dilihat dari kedudukan rusuk tegaknya. Yang pertama ada prisma tegak, itu rusuk-rusuknya tegak lurus dan dengan bidang alas. Kemudian prisma condong atau miring, rusuk-rusuknya tegak, tegaknya tidak tegak lurus dengan alas. Jadi nggak lurus miring ya nak ya. Nah, kalau tegak itu dia lurus dengan bidang alasnya. Ya. Kemudian sifat-sifat prisma tegak, sisi alas dan sisi atasnya itu sama. Ingat ya, kalau prisma itu sisi alas dan sisi atasnya atau sisi bawahnya ya. Sisi alas, sisi atap dan sisi alas ya. Kalau alas itu atap, Bu Vita tulis sini ya. Biasanya nanti ada gini. Mohon maaf Bu Vita salah ngomong mulu ya nak ya. Ya, jadi atas itu sama halnya dengan atap. Kalau bawah di sini aja ya. Kalau alas itu adalah bawah. Oke, jadi nanti kalau ada soal atap prisma, nah itu berarti yang sisi atas. Kalau alas itu yang bawah. Nah, seperti itu ya. Nanti silahkan boleh dicatat di bukunya masing-masing. Nah, yang Bu Vita kotakin ya. Yang ini ya. Nah, kemudian sisi alas dan sisi atas itu sejajar. Jadi kalau sejajar dia pasti berhadapan.
Kemudian banyak sisi tegak sama dengan titik sudut dari sisi alasnya. Kemudian yang D, yang keempat, sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tegaknya. Nah, ini contohnya. Jadi ini ya, sisi alas dan sisi. Nah, ini yang Bu Vita checklist merah dan bawah itu pasti sama ukurannya. Ya. Nah, yang ini Bu Vita checklist ini nanti ukurannya dia sama, sejajar. Ya, sama maupun sejajar ini. Banyak sisi tegak itu sama dengan banyak titik sudut dari sisi alasnya. Nah, sisi tegaknya itu yang ini, yang ke atas ini. Sesuai dengan titik sudut dari sisi alasnya. Nah, titik sudut itu yang ini. Nah, yang Bu Vita lingkari. Kalau sisi tegak itu yang ke atas, ya. Kan ada 4 nih, ya berarti ada 4. Kalau ada 3, nah berarti ada 3. Nah, terus namanya. Kalau prisma, ya itu berdasarkan alas maupun atapnya, ya, sisi alas atau atapnya. Jadi, kalau segitiga seperti ini, ya, ini berarti prisma segitiga. Nah, yang ini segitiga. Kemudian yang sebelahnya yang biru. Yang biru ini karena 4 ya, ada 4 sisi, berarti dia segi 4. Dan seterusnya. Kalau yang sebelahnya kan 5, berarti segi 5. Nah, yang paling terakhir itu segi 6. Ya, jadi tergantung sisi alas maupun sisi atapnya. Ya, kalau Bu Vita terbiasa pakai atap ya, Nak ya. Alas dan atap. Nah, seperti itu karena yang sering keluar nanti bahasanya seperti itu, alas dan atap. Baik ya, berikutnya ya. Itu prisma, sekarang tabung. Nah, kalau tabung ya, itu memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Jadi, alas maupun, nah ini ya, Bu Vita tambahin ya, Nak. Di sini alas ataupun atap. Nah, dia pasti berbentuk lingkaran. Jadi, dia punya alas dan atap ya. Kemudian sifat-sifatnya, alas dan atas berbentuk lingkaran. Nah, ini yang Bu Vita jelasin barusan ya. Bidang tegaknya berbentuk melengkung, sehingga sering disebut dengan bidang lengkung. Bidang lengkung selalu tegak lurus dengan alas maupun atas. Nah, tinggi tabung diwakili oleh jarak terpendek dari bidang alas dan bidang atas. Nah, ini Bu Vita punya contohnya tabung. Nah, yang B ya, bidang tegaknya ini melengkung ya, sehingga disebut dengan bidang lengkung. Ya, jadi yang bagian ini ya. Nah, yang Bu Vita beri kurung kurawal. Nah, kemudian tinggi tabungnya itu yang ini. Tinggi tabungnya yang ini, sebentar. Nah, tinggi tabungnya sama sih seperti yang Bu Vita kurung kurawal ini ya. Nah, itu tingginya. Ya, kalau ini berarti atap. Kalau yang bawah berarti alas. Nah, oke, itu ya. Nah, ini contohnya ada cangkir, kaleng susu, drum minyak, masih banyak lagi ya. Mungkin gelas, nah, tempat pensil, dan sebagainya. Oke, berikutnya ada limas. Ya, limas itu memiliki bidang alas dan bidang miring. Bidang miring berbentuk segitiga. Bangun ini hanya memiliki sebuah bidang sisi, yaitu alas saja. Jadi, alasnya itu hanya satu. Nah, ini ya yang Bu Vita garisin ya. Ini hanya satu. Oke, jumlah bidang sisi miring itu sesuai dengan jumlah segi dari bidang alas. Ya, jadi seperti si prisma tadi ya. Jadi kalau misalkan ada 4, segi 4, berarti nanti
sisinya atau jumlah bidang miringnya itu ada 4. Ya, seperti halnya bangun ruang prisma. Nah, ini diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Jadi yang kayak tadi ya nak ya, langsung saja sifatnya. Sifatnya itu mempunyai sebuah bidang alas, mempunyai titik puncak, ya, mempunyai bidang miring yang berbentuk segitiga. Nah, kemudian perpotongan bidang-bidang miring itu bertemu di titik puncak. Kemudian jarak terpendek dari titik puncak ke bidang alas itu dinamakan tinggi limas. Nah, ini kalian harus ngerti ya tinggi limasnya ya. Nah, nih ada limas segitiga, limas segi 4. Karena alasnya berbentuk segi 4, makanya dia jadi limas segi 4 namanya. Kalau segi 5 berarti ya limas segi 5. Nah, perbedaannya dengan prisma, kalau prisma kan alas dan atapnya itu sama. Kalau limas itu dia tidak mempunyai atap, tetapi dia mempunyai yang namanya ini. Titik puncak. Gini aja ya, atasnya ada. Oke, ini. Ya, dia memiliki yang namanya titik puncak. Nah, kemudian untuk tingginya itu yang mana sih, Bu? Tingginya itu ada di sini ya, Nak. Dari titik puncak, itu nanti akan ada titik-titik sampai ke bawah. Di tengah-tengahnya alasnya. Nah, jadi di sini. Itu di sini kalau segitiga, itu nanti ke atas. Nah, seperti ini. Mohon maaf kalau nggak lurus ya. Segi 5, segi 6 juga seperti itu. Jadi berada di dalamnya. Kalau pinggirannya itu nanti bukan. Kalau pinggirannya itu nanti dia tingginya segitiga. Jadi kayak yang di sini. Yang di pinggir sini. Nah, ini dia tinggi segitiganya. Tinggi sisi segitiganya. Ya, paham ya perbedaannya ya. Jadi harus ngerti. Kalau di dalam itu tinggi limas, ya, tinggi limas. Nah, kalau yang di pinggir, yang di luar, yang pas di segitiganya, itu namanya tinggi segitiga atau tinggi sisi segitiganya. Ya, berikutnya, kerucut. Nah, sifat-sifat kerucut itu sebagai berikut. Alasnya berbentuk lingkaran. Memiliki sisi lengkung yang disebut, nah ini ya, alasnya bentuknya lingkaran, jadi yang bawah ini nanti lingkaran ya. Kemudian memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut, jadi yang ini. Nah, ini namanya dia selimut kerucut. Kemudian sisi kerucut itu ada 2, yaitu lingkaran ya, yang bawah, kemudian dan sisi melengkung yang disebut selimut kerucut yang tadi ya. Memiliki satu rusuk lengkung. Ya, jadi ini kan kalau melengkung kan cuma satu doang karena satu aja kan melengkungnya. Nah, makanya dia memiliki satu rusuk lengkung. Kemudian memiliki sebuah titik puncak. Nah, ini titik puncaknya. Oke, Bu Vita garis ke sini ya. Itu titik puncaknya. Nah, jarak titik puncak ke alas itu disebut dengan tinggi kerucut. Nah, dari sini. Nah, ini nanti sampai ke bawah. Nah, ini kan biasanya begini nih. Nah, ini kan melengkung begini karena dia berbentuk lingkaran. Nah, ini sampai ke sini. Ya, ini namanya dia adalah tingginya kerucut. Jadi dia berada di dalam. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, paham ya sampai sini? Karena di buku kalian ini nggak ada, nanti ini bisa dicatat ya. Berikutnya, tugas hari ini ya. Nanti silahkan kalian kerjakan. Ayo berlatih halaman 112 sampai 113. Yang nomor 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Ya, kalau yang nomor 1 sama nomor 5 kok tidak, Bu? Itu kan kalian cuman
diminta menggambar ya benda-benda yang ada di rumah kalian ya, yang bentuknya sesuai dengan soal. Nah, itu enggak perlu. Cukup ini aja, yang nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8. Seperti biasa, kalau ada kendala nanti silahkan kelas 6A nanti tanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kalau kelas 6B nanti ke Bu Mega, ya. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, semangat belajarnya, dan selalu jaga kesehatan. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.